Hello, welcome back. It's with me again, Mario. Francisco Mario, it's me. Jadi di episode 12 ini fokusnya lebih kepada si cantik PM Ko, Prime Minister Ko. Nah, makin jelas banget bahwa di awal episode udah kelihatan dia udah pindah ke South Korea, ya nggak? Iya dong, bukan pindah sih, bukan langsung pindah, tapi dia udah ngunjungin South Korea, udah ketemu dengan Kapten Joyong dan bikin Kapten Joyong ketembak. Pertanyaan gue, motifnya apa? Kemungkinan besar motifnya adalah dia ingin pindah dunia. Dia ingin pindah dari Kingdom of Korea ke Korea Selatan. Kenapa mau pindah? Karena gue ngerasa dia punya better family background keluarganya jauh lebih kuat, lebih berada di Korea Selatan, karena udah kelihatan dari ID cardnya lebih baik lah, lebih better. Terus juga kelihatannya dia punya mobil, tadi mobilnya itu salah satu mobil terbagus di Korea Selatan yang sekarang. Itu mereknya sebenarnya Hyundai tapi kelas atasnya lagi, supaya kalian tahu. Jadi gue ngerasa background PM Ko yang di Korea Selatan itu lebih tajir, lebih berada dibandingkan dengan di dunia sebelumnya di Kingdom of Korea. Alasannya kenapa mau pindah? Bukannya dia udah keren di sana di Kingdom of Korea? Gak juga. Kenapa? Karena setelah dia susah payah jadi Perdana Menteri, ternyata dia juga gak terlalu banyak didukung, banyak musuhnya di politik. Jadi salah satunya dia untuk hidup enak di Kingdom of Korea adalah dengan menikahi Lee Gun menjadi ratu. Tapi sayangnya udah kelihatan lagi kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Jadi Lily mungkin memberikan dia suatu backup plan atau jalan yang lebih baik dengan cara ya lu nggak perlu lagi lanjut hidup susah payah karena lu udah punya background atau family yang kuat di Korea Selatan. Nih buktinya apa? Di kekayaan lu misalnya. Jadi pindahlah ke Korea Selatan. Jadi buat jaga-jaga dia nggak jadi ratu. Apakah dia bisa jadi Perdana Menteri? Bisa. Tapi kemungkinan besar kan karena ratingnya udah turun, dia nggak bakal jadi Perdana Menteri lagi. Mungkin ngapain nggak susah payah kan. Jadi makanya dia mau jadi ratu supaya dia berkuasa selamanya, kaya selamanya. Tapi sayang sekali. Jadi itulah dia jelas sekarang tim Lilim. Nah tapi juga Lee Gun punya satu pendukung baru menurut gue, yaitu Luna Lovegood. Bukan Luna dari Kingdom of Korea. Why? Jelas-jelas dong Lilim mengira Luna itu adalah teman. Tapi sayangnya Luna tidak mau mengikuti atau tidak sejalan atau tidak satu mindset. Dia bukan orang yang jahat banget. Dia gak akan mau bunuh orang. Karena itu Luna lebih memilih untuk yaudahlah gue di sini mau damai-damai aja. Gue udah punya keluarga, itu yang dia cari. Gue punya keluarga, gue punya teman dan sebagainya. Gue lebih baik mending hidup damai-damai aja. Gue gak mau ngikutin lu, gue gak mau curi hidup orang. Gue mau menghidupi hidupnya orang. Mungkin itu menurut dia gak jahat. Karena itu dia mencuri uang, masuk ke rumahnya Lilim lagi, take some money, kacing. Udah itu dia Enggak juga sih, enggak sampai FU ke Lilim. Tapi udah jelas dari ngeliat itu dia memang cari musuh. Dia memang declare kalau dia gak mau ngikutin Lilim lagi. Intinya itu. Apakah confirm tim Lee Gun? Enggak juga. Sekarang dia masih masuknya netral, lawannya Lilim. Apakah lawan gue adalah teman gue? Belum tentu. Kita lihat nanti motifnya Luna tuh apa. Apakah dia memang mau sekedar menghidupi hidupnya Jung Tae-ul? Karena kemungkinan besar seperti itu. Next, yang perlu dipertimbangkan lagi adalah PM Ko. Lagi ada petir, kena petir, berakar tiba-tiba, ya kan? Sama dengan Lee Gun, tapi tiba-tiba sama juga dengan Lilim, sama juga dengan banyak orang yang kesakitan. Semua itu udah kelihatan semua. Ini bukan teori sih, udah mulai jelas. Ya kita sebutnya teori baru tentang petir. Apa yang membuat banyak orang yang random kena? Enggak random bos, simply
Enggak, karena 2 sih. Adalah yang pertama, kunci kenapa dia bisa, orang-orang bisa kena petir, ada yang enggak. Kenapa Shinji dan juga Teul enggak kena petir? Padahal dia udah pindah tempat kan, dulu jelas-jelas pindah tempat. Shinji udah pindah tempat 5 tahun lalu. Karena satu, kuncinya adalah orang pasangan lu, doppelganger ataupun duplikat kita harus masih hidup. Satu, itu kuncinya, rule-nya, supaya lu gak kena petir. Jadi lu bebas pindah dunia tempat. 2 adalah kematian doppelganger lu harus disebabkan oleh natural death atau memang sudah takdir. Semua kematian dari doppelganger lu, duplikat lu yang ada di dunia lain, apabila disebabkan oleh seseorang, sesuatu dari dimensi sebelah, itu yang membuat lu semacam kena hukum. Contohnya Lilim, kenapa dia punya bekas petir, kenapa dia sakit? Ya karena jelas-jelas dia bunuh Lilim sendiri di dunia Korea Selatan. Kenapa Ligun? Kenapa? Dia Ligun kan gak bunuh. Tapi yang bunuh Ligun di dunia Korea Selatan kan Lilim adalah orang yang datang dari Kingdom of Chorea, dari dimensi sebelah. Dia bunuh padahal belum waktunya, belum takdirnya Ligun anak kecil malang itu meninggal di Korea Selatan, tapi ya dibunuh oleh Lilim. Itu pelanggaran, walaupun yang melanggar bukan Ligun, tapi tetap hukum berlaku seperti itu yang sudah ditetapkan oleh demon si little child. Nah, semua orang yang kena itu berarti orang di dunia sebelah sana sudah meninggal semua, sudah mati semua. Itu udah fix. Matinya karena diperbuat atau kita bilang disebabkan oleh orang dari dunia lain. Walaupun Ligun ya damai-damai ya, tapi dia kena dampaknya kenapa? Karena Ligun yang di dunia sebelumnya, di dunia South Korea sudah tiada. Nah, teorinya apalagi Mar? Ini tuh waktu loh. Ini bom waktu. Bukan ke 62, ini bisa nyebar sampai ke seluruh badan. Ini udah menandakan bahwa ini yang akan bisa menimbulkan orang meninggal. Ini timernya. Jadi makin lama dunia kebuka, makin lama perangnya belum selesai, ya ini bakal sakit terus sampai bisa makin lama makin sakit, bisa membunuh semua orang yang ibaratnya kena efek dari dimensi sebelumnya. Jadi kita bisa ngomong petir ini adalah yang menyeimbangkan kedua dunia. Jika Ligun yang di sana, misalnya jika Ligun yang di South Korea sudah meninggal karena dibunuh oleh Lilim dari dimensi Kingdom of Chorea, datang dibunuh, berarti Ligun yang di Kingdom of Chorea harus meninggal juga. Harus. Kenapa? Karena harus. Selama pintunya kebuka akan menjadi satu timeline. Secara tidak langsung menjadi satu, itu maksudnya adalah akan disimbangkan. Ligun di sini nggak ada, di sini juga harus nggak ada. Jadi perangnya jangan lama-lama please. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari si penjaga atau lady. Gue lupa lady-nya siapa, nanti tolong di put subtitle. Dia bilang ada perang di Juni tahun 1950 itu menyangkut ke perang Korean War antara Korea Selatan dengan Korea Utara, antara Korea Utara dengan South Korea ini. Itu yang terjadi perang dunia itu gara-gara ini. Nah, kelihatannya di Kingdom of Chorea yang menang adalah Korea Selatan atau Kingdom of Chorea karena menjadi satu. Nah, terus dia juga sempat menyebutkan Hwanghae Province lebih tepatnya Pyeongsong. Dia lahir di Pyeongsong. Hwanghae Province, apa yang terjadi? Karena kelihatan dari tiba-tiba dia nggak dapat kabar lagi dari keluarganya, kabar apapun, karena dia udah full mengabdi di istana, dia nggak boleh bla 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 segala macem. Apa yang terjadi? Itu terjadi sayang sekali Sinchon Massacre atau pembantaian. Sinchon ini udah kelihatan jelas, kalau kita googling itu simple langsung keluar. Pembantaian itu terjadi di tahun 1950. Nah, ternyata kelihatannya memang si penjaga istana ini sengaja dikirimkan ke
luar daerah untuk menghindari hal seperti ini terjadi. Menurut lu kenapa tiba-tiba dia bisa dikirimkan? Teori baru ini liar banget, please jangan dimasukin ke hati. Oh, bapaknya lady penjaga istana itu yang punya Manpa Sikjok 20 tahun sebelumnya lagi. Dia udah bisa lihat ke masa depan karena dia punya satu-satunya. Dia bisa lihat ke masa depan apa yang akan terjadi tahun 1950 Juni loh. Ini pembantaiannya Oktober. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan sebelumnya dia udah dikirim. Lady penjaga istananya udah dikirim masih kecil ke Busan ya, atau ke Seoul. Itu berarti diselamatkan karena 35.000 orang atau 1/4 dari desanya seluruh kabupatennya, provinsinya tuh habis. Pembantaian itu dilakukan katanya oleh pihak USA yang historinya sekarang ya, South Korea atau di dunia kita sekarang tuh pembantaiannya dilakukan oleh USA atau dari pihak Korea Selatan. Apa hubungannya, Mar? Karena Hwanghae Province atau Pyeongsang itu bukan di Korea Selatan. Di kehidupan kita sekarang ini, Pyeongsang itu atau Hwanghae itu sekarang ini adalah bagian dari negara Korea Utara. Jadi kelihatan dong terjadinya perbedaannya ada di Kingdom of Korea menang jadi satu, di dunia kita sekarang South Korea ini imbang. Nah, maka itu terbentuklah Korea Utara dan Korea Selatan. Manpa Sikjok keluar setiap 20 tahun sekali, berarti kemungkinan besar di tahun 1950 Manpa Sikjoknya tuh lagi ada. Manpa Sikjoknya muncul di tahun tersebut sehingga digunakan. Yang gunakan siapa gue nggak tahu. Yang pasti ada alasan kenapa si ibu kepala penjaga istana ini dikirimkan ke Busan ataupun ke ibu kota. Itu semoga menjawab. Thank you for watching. Keren banget ini seriesnya, memutar otak, tapi harusnya kalian juga pasti udah tahu dong ya. Semoga teori ini membantu kalian untuk semakin penasaran apa yang akan terjadi. Gue sih jujur personal, gue berharap teori gue salah. Kenapa? Karena gue juga mau terkejut nih. Oh, ternyata teori gue salah. Kok lu malah seneng, Mar? Ya karena berarti ceritanya bagus, gak akan ketebak. Iya gak? Asal jangan teori gue salah, tiba-tiba yang terjadi sebenarnya itu lebih jelek ceritanya daripada teori yang gue sebutkan ini. Ya itu gue gak akan seneng dong. Ceritanya berarti jelek. Nah, tapi kalau teori gue ternyata salah dan apa yang terjadi di series jauh lebih bagus dan di luar dugaan gue, berarti serinya mantap banget. Thank you for watching The King Eternal Monarch. Super awesome. Please give me a like, komen di bawah setuju atau nggak setuju, atau lu punya teori yang lebih bagus. Please kita ngobrol ya. Oke? Jangan via komen doang, tapi via email. Jadi gue bisa fitur di episode berikutnya. Dan please subscribe my channel. Thank you very much. Annyeong, Pea. Dadah.